Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Minggu 20 September 2020, yang adalah Minggu biasa yang ke-25. Kita akan merenungkan dari Injil Matius, pasal 20 ayat 1 sampai 16. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyawakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga yang seumpama sebuah ladang yang subur dan butuh para pekerja. Ada seorang tuan rumah keluar untuk mencari para pekerja untuk kebun anggurnya. Tuan rumah itu pergi mendapat para pekerja dan mengundang mereka untuk bekerja pada jam 6 pagi, 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore dan jam 5 sore. Yang menarik di sini adalah tuan rumah memberikan upah yang sama sesuai kesepakatan dengan para pekerja, yaitu 1 dinar kepada yang bekerja terdahulu dan yang bekerja kemudian. Tentu saja muncul protes dari para pekerja karena tuan rumah itu tidak memperhitungkan waktu kerja. Pemilik kebun anggur tetap pada keputusannya dan mendasarkan pada satu tindakan mulia. "Iri hatikah engkau jika aku murah hati?" Demikian ungkapnya dan sekaligus menjadi kata kunci dari teks yang kita baca ini. Saudara-saudari yang terkasih, dari perumpamaan ini, yang pertama yang mau ditekankan di sini adalah Allah itu murah hati. Memang Tuhan itu sangat berbeda dengan manusia. Allah mengasihi semua orang dengan kasih-Nya yang sempurna. Maka perumpamaan Yesus ini dapat dipahami dalam konteks kehidupan kekal. Bagi Yesus, dalam perumpamaan ini, kehidupan kekal tidaklah diperoleh karena hak untuk memperolehnya, ataukah
jasa-jasa baik dalam pengabdian. Kehidupan kekal itu adalah anugerah cuma-cuma dari Tuhan, dari Allah. Tuhan tidak membuat perhitungan berdasarkan jasa dan hak dari setiap orang, tetapi semata-mata karena kemurahan hatinya. Disinilah letak perbedaan Tuhan dan manusia. Tuhan memberi dengan murah hati, manusia yang menerima penuh dengan perhitungan hak dan jasa. Yang kedua, yang ditekankan di sini adalah kerajaan Allah mengedepankan keselamatan untuk semua orang. Keselamatan itu bukan milik suku bangsa tertentu, tetapi Tuhan Yesus datang untuk semua orang, baik orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi bangsa terpilih yang terdahulu, maupun orang yang baru menjadi percaya kepada Kristus. Semua orang layak menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita diundang untuk setia selalu kepada Tuhan. Janganlah kita bermegah atas diri sendiri dan menghitung-hitung jasa-jasa yang kita miliki untuk Tuhan, karena dengan demikian maka hati kita akan mudah diracuni oleh rasa iri dan dengki kepada sesama ketika Tuhan tidak mengakui kita. Semoga kita selalu rendah hati, murah hati, dan penuh kasih bagi sesama. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.